2014, seorang ibu dan model dari dua anak, Nicole Burgess, menjalani kehidupan yang bahagia. Dia seorang ibu tunggal yang membesarkan dua orang putra dan memiliki dua ekor anjing yang bernama Lily dan Elvis. Nicole, yang biasa dipanggil Nikki, adalah seorang wanita yang lincah dan memiliki kepribadian yang menyenangkan dan mempunyai banyak teman. Dia membuat pesta menjadi semarak dan riuh. Semua orang akan berkumpul dengannya dan bersenang-senang. Pada bulan Mei 2014, Nikki berada dalam kesulitan keuangan, dan pada saat itu wanita itu berusia 36 tahun dan dia tidak lagi rutin menjadi model. Nikki malah mencoba untuk mencari nafkah dengan menjual casing ponsel dekoratif. Teman baiknya sudah membayar sewa bulanannya dan membantu Nikki untuk membeli belanjaan pada bulan itu. Nikki optimis kalau kesulitannya akan berakhir. Nikki menjalin hubungan baru. Meskipun baru beberapa bulan, namun hubungannya menjadi serius dan cepat. Pada akhir bulan Mei, Nikki berencana pindah dari rumah sewaannya di Hermitage ke rumah pacarnya Jason Henry di Sparta. Ini adalah awal baru yang terlihat baik. Nikki mengalami masa-masa sulit ketika Nikki melahirkan putra pertamanya Tristan pada usia 17 tahun. Pada saat itu Nikki berusaha untuk menghidupi bayinya dan mengatasi masalahnya dengan obat terlarang. Pada saat Tristan berusia 7 tahun, dia tinggal dengan saudara laki-lakinya. Nikki berusaha untuk membersihkan dirinya dari narkoba ketika dia melahirkan putra keduanya. 10 tahun kemudian, situasi Nikki berubah. Dia berubah menjadi ibu yang baik dan mengembangkan hubungan yang sangat dekat dengan anak-anaknya. Ketika putra keduanya Tiernan berusia 1 tahun, Nikki baru berpisah dari ayah Tiernan, yaitu seorang pria bernama Caleb Cannon. Nikki mendapatkan hak asuh anaknya dan Caleb berhak mengunjunginya pada akhir pekan. Pada hari Jumat tanggal 23 Mei tahun 2014 adalah waktu akhir pekan Caleb untuk mengunjungi anaknya Tiernan. Nikki pada hari itu mengirimkan pesan dengan teman baiknya Steffi tentang rencananya untuk pindah rumah. Nikki mengemas barang-barangnya dan mengirimkan foto-fotonya kepada temannya. Nikki akan pindah pada akhir pekan itu. Pada hari Sabtu tanggal 24 Mei tahun 2014, Steffi selesai bekerja. Dia membawa beberapa miras dan menumpang mobil temannya ke rumah Nikki di Hermitage. Kedua teman itu saling akrab. Mereka saling menelpon dan bertukar pesan setiap hari. Sehari sebelumnya, mereka saling bertukar pesan mulai jam 1 siang sampai 1 jam kemudian. Tetapi tiba-tiba Nikki berhenti merespon. Steffi terus mengirim beberapa pesan. Ketika dia tidak mendapat balasan, Steffi mulai menelpon Nikki. Namun telepon itu masuk ke voicemail. Ini adalah hal yang aneh buat Nikki. Steffi lah yang mengenalkan Nikki dengan pacarnya Jason. Steffi ingin membantu Nikki pindah akhir pekan itu. Steffi mengetuk pintu rumah Nikki dan tidak ada respon. Lily dan Elvis, anjing Nikki, menggonggong. Mobil kuning Volkswagen milik Nikki terparkir di depan rumahnya. Steffi mengintip ke dalam rumah dan melihat semua lampu menyala. Steffi juga melihat anjing-anjing itu mendapatkan makanan dan air. Karena berpikir tidak ada yang bisa dilakukannya, Steffi meninggalkan rumah itu. Steffi menghubungi ayah Nikki, Bill Burgess. Bill juga tidak mendapatkan kabar dari Nikki. Begitu juga keluarganya yang lain dan pacarnya Jason. Steffi, Bill, dan Jason bertemu kembali di rumah Nikki besok harinya. Mereka masuk ke dalam rumah itu melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Rumah itu terlihat berantakan
tidak seperti foto-foto yang dikirimkan Nicky kepada Steffi beberapa hari sebelumnya. Anjing-anjing itu ditinggalkan dan membuat berantakan, meskipun sudah dilatih dan dirawat dengan baik oleh pemiliknya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah pembersihan yang sudah dilakukan di bagian dalam rumah Nicky. Beberapa botol pemutih dengan tutupnya masih terbuka tergeletak di dalam dapur dekat alat pembersih lainnya. Ini membuat orang-orang terdekat Nicky menjadi curiga. Nicky alergi terhadap pemutih. Dia tidak pernah menggunakan pemutih dan tidak tahan dekat dengan pemutih. Pasti ada orang lain yang membawa botol-botol itu ke dalam rumah Nicky dan menggunakannya, tapi tidak tahu siapa. Polisi dipanggil dan laporan orang hilang dibuat. Pesan yang dikirimkan Nicky pada hari Jumat yang lalu pada jam 2:17 siang adalah komunikasi terakhir dari ponsel Nicky yang dikirim dari rumahnya. Tidak ada komunikasi lagi kecuali voicemail Nicky berjam-jam kemudian, lalu ponsel itu mati. Di siang hari polisi bisa melihat bagian dalam mobil Nicky dengan jelas melalui jendela mobil. Di antara beberapa barang, ada tas kecil yang sering dibawa Nicky. Di dalamnya ada SIM, kartu kredit, dan kartu jaminan sosial. Ada kantong kertas coklat yang terletak di lantai mobil berisi sikat gigi serta salah satu ponsel Nicky, tali, dan brass knuckles yang keduanya bisa digunakan dalam serangan. Anak kedua Nicky, Tiernan, adalah anak terakhir yang dijemput di sekolah pada hari Jumat itu, saat ibunya terakhir terlihat hidup. Ayahnya Caleb datang terlambat, mungkin karena perjalanannya yang jauh dari Knoxville. Alasan keterlambatan Caleb segera ditanyakan oleh polisi. Pada pesan terakhir Steffi dengan Nicky mengatakan Caleb sudah datang ke rumah Nicky. Nicky menulis Caleb bersikap brengsek, tapi Nicky tidak menjelaskan lebih lanjut. Detektif Kevin Atkin dari Kepolisian Metropolitan Nashville menemukan Tiernan dalam perawatan Caleb. Caleb mengatakan hubungannya dengan Nicky baik. Detektif bertanya apa yang mungkin terjadi pada Nicky. Caleb mengatakan mungkin Nicky mulai memakai narkoba dan menjadi PSK dan Nicky melarikan diri seperti yang biasa Nicky lakukan. Awalnya Caleb menolak bila polisi berbicara dengan anaknya. Caleb meminta pengacaranya dan dia mengakhiri pembicaraan itu. Melihat sikap Caleb, detektif yakin mungkin rumah Nicky adalah TKP kejahatan. Polisi berusaha untuk mencari jasad Nicky karena yakin Nicky sudah meninggal. Perlu untuk tahu apa yang terjadi di dalam rumah itu. Ahli forensik tidak berhasil menemukan darah, hanya bau yang menunjukkan kalau rumah itu sudah dibersihkan menggunakan pemutih. Polisi menggunakan metode lain. Polisi menggunakan 4 anjing kadaver untuk datang. Setiap anjing mempunyai waktu yang berbeda untuk menjelajahi setiap kamar. Setiap anjing dilatih untuk waspada terhadap aroma daging membusuk. 3 dari 4 anjing menunjukkan pada rak yang biasanya diletakkan pada lantai dapur, tapi kini diletakkan di kamar utama. Anjing-anjing itu juga menunjukkan kepada kamar mandi. Anjing itu mengindikasikan seseorang telah ada di dalam bak mandi. Polisi juga berbicara kepada Tiernan tentang kecurigaan polisi kepada Caleb. Tiernan, anak kedua Nicky, mengatakan kepada polisi kalau dia dan ayahnya Caleb tinggal selama beberapa jam di rumah Nicky pada hari Nicky menghilang. Setelah Tiernan dijemput oleh ayahnya dari sekolah, ibunya tidak ada di rumahnya dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan Tiernan tidak pernah melihat Caleb memasuki rumah ibunya.
Caleb selalu menunggu di luar rumah ibunya. Ada keanehan lain, yaitu Caleb memberitahu Tiernan bahwa ibunya sedang keluar bersama Steffi. Tapi mobil ibunya terparkir di luar rumah dan Tiernan tahu Steffi tidak bisa mengemudi. Ayahnya mengatakan kepada Tiernan kalau Tiernan tidak bisa menggunakan toilet rumah itu karena sedang rusak. Namun toilet itu sudah diperbaiki pada besok paginya. Polisi menemukan toilet itu bisa berfungsi tanpa masalah ketika mereka datang. Tiernan melihat malam itu ayahnya memindahkan beberapa barang dari rumah itu ke bagasi mobilnya sebelum mereka pergi. Tiernan tidak melihat barang apa itu. Catatan telepon mengkoordinasikan pergerakan Caleb pada hari itu. Sebelum menjemput anaknya ke sekolah, Caleb tidak berada di Knoxville. Teleponnya menempatkan Caleb berada di rumah Nikki pada jam 2:17 siang sampai jam 3:18 siang. Di waktu yang sama yang polisi perkirakan Nikki dibunuh. Caleb menjadi orang yang berkepentingan di dalam kasus ini, tapi tanpa adanya mayat dan bukti tidak langsung kalau dia terlibat dengan hilangnya Nikki, mengakibatkan Caleb tidak bisa ditangkap. Beberapa bulan berlalu dan orang-orang terdekat Nikki tetap berusaha fokus menjaga supaya kasus Nikki tidak menghilang begitu saja. Mereka melakukan penggalangan dana, mereka berbicara dengan media, dan mereka membagikan poster orang hilang ke seluruh negeri. Sementara masyarakat bersimpati dengan hilangnya Nikki, tapi ada satu warga yang tidak tertarik, yaitu Sandra Cannon, yaitu ibu Caleb. Dia mencabut poster-poster Nikki dan membuat teman-teman Nikki kesal. What? We can't post these because we're missing our friend? No, you can't. No. Oh, yes, I can. Because Who are you? I'll keep tearing them down. Who are you? Who are you? Because do you... Pada pertengahan Agustus, pencarian Nikki tidak membuahkan hasil. FBI mulai membantu polisi mencari Nikki. Penyelidikan ini berusaha untuk menghubungkan Caleb dengan pembunuhan Nikki. Dan setahun kemudian, polisi membawa surat penggeledahan untuk apartemen Caleb. Polisi juga menggeledah mobil Caleb yaitu Mazda Protege. Di dalamnya polisi menemukan barang-barang yang mencurigakan, termasuk noda yang mencurigakan di bagian dalam mobil dan sebuah asam klorida dan sebuah bahan pembersih industri ditemukan. Ditemukan juga sekumpulan barang-barang di bagasi mobil dan diambil untuk diperiksa. Tidak ada sidik jari atau DNA yang ditemukan di dalam mobil itu. Noda pada jok mobil diperiksa, apakah ada darah dan hasilnya negatif. Juga penyemprotan dengan zat yang bereaksi dengan noda darah, hasilnya tidak ada. 2 ekor anjing kadaver yang bisa mencium bau jasad manusia memeriksa mobil Caleb di antara barisan mobil-mobil, mengindikasikan pada bagasi mobil Caleb kemungkinan sisa jasad manusia pernah ada di dalam mobil itu. Tahun 2015, Caleb ditahan di pengadilan remaja, di mana dia dijadwalkan untuk menghadiri sidang terkait anaknya Tiernan. Dia didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dengan uang jaminan sebesar $750.000. Bulan berikutnya Caleb mengaku tidak bersalah dan tim pembelanya menyiapkan mosi untuk menghilangkan bukti anjing kadaver dari sidang selanjutnya. Ada indikasi yang dibuat oleh anjing kadaver, khusus indikasi yang dibuat di bagasi mobil tersangka, kemudian didukung oleh bukti forensik, maka mungkin saja itu dapat dipercaya. Tapi pengujian di dalam mobil gagal membuktikan apa yang ditunjukkan oleh anjing kadaver.
Pembela juga mencatat sedikitnya satu dari anjing-anjing itu melakukannya berdasarkan barisan yang memakai mobil polisi sebagai kendaraan lainnya. Maksudnya guys, anjing kadaver disuruh mencium bau mayat dari sederet mobil yang salah satunya mobil Caleb dan yang lainnya adalah mobil polisi. Lebih jauh lagi, tidak ada sertifikasi untuk anjing kadaver. Teknik pelatihan anjing yang bervariasi dan keahlian yang dimiliki diajarkan oleh pawang-pawangnya. Apakah anjing bisa dipercaya sebagai saksi ahli? Hakim memutuskan kesaksian anjing kadaver dapat dipercaya. Bukti anjing kadaver akan digunakan di dalam sidang. Selama penggeledahan di dalam rumah Caleb, beberapa barang diambil oleh penyidik yang secara tidak langsung memberatkan Caleb. Ada poster orang hilang milik Nicky di lemari berlaci. Di dalam ransel, Caleb mengumpulkan 17 artikel berita tentang hilangnya Nicky. Caleb juga menyimpan kronologi semua peristiwa yang terjadi sejak Nicky dilaporkan hilang bersama daftar kronologi dari semua alamat berbeda di mana Nicky pernah tinggal di tahun-tahun sebelumnya. Nicky sudah sering pindah rumah. Banyak fakta bahwa Caleb mengungkapkan rasa frustasinya. Barang mencurigakan terakhir adalah sebuah buku. Buku tentang kasus pembunuhan yang terkenal di Tennessee yang dilakukan oleh suami Janet Mars. Suami Janet yaitu Perry Mars telah dihukum atas pembunuhan Janet setelah Janet menghilang dari pinggiran kota Nashville pada musim panas tahun 1996. Tubuh Janet tidak pernah ditemukan. Seperti hal kasus Caleb, tubuh Nicky tidak ditemukan. Menurut para ahli, kasus pembunuhan adalah nomor 1 harus membuktikan bahwa kematian sudah terjadi. Kemudian, Anda juga harus membuktikan dan tanpa keraguan yang masuk akal bahwa kematian tersebut terjadi karena suatu cara kriminal. Dan karena itu pengadilan hanya bergantung pada bukti tidak langsung. Pada saat sidang dimulai, jaksa berargumen bahwa Caleb tidak senang dengan pengaturan hak asuh anak Tiernan. Caleb marah anak laki-lakinya akan pindah rumah lagi, yaitu ke rumah pacar baru Nicky. Caleb berusaha untuk mengeluarkan Nicky dari hak asuh Tiernan. Ini berdasarkan kesaksian Jason Henry, pacar Nicky. Selain itu, jasad Nicky tidak pernah ditemukan. Jaksa mengatakan bahwa Caleb membuat Nicky benar-benar hilang. Jaksa memanggil tetangga sebelah untuk bersaksi, yaitu laki-laki bernama James Cavano. Nicky adalah tetangga yang ramah menurut James. Dia sering berbicara di properti itu. Anak-anak mereka berteman dan mereka berkumpul 2 atau 3 kali seminggu. Pada malam Jumat tanggal 23 Mei 2014, James pulang kerja dan melihat 2 laki-laki di sisi rumah Nicky. Kemudian laki-laki itu membawa mobilnya ke belakang rumah Nicky dan lampu depan mobil itu menyala menerangi teras belakang rumah Nicky. Di situ James melihat laki-laki itu melompat ke teras dan menghilang dari pandangan. James tidak melihat wajahnya dan orang itu bergerak cepat. Beberapa waktu kemudian James dapat melihat wajah laki-laki itu menyalakan rokoknya. James menceritakan, laki-laki yang tidak dia kenal pada saat itu sedang memindahkan ransel yang sangat besar dan berat dari dalam rumah. Sepertinya ada 2 orang yang mengeluarkan barang itu. Kedua orang itu kesulitan membawa tas itu, seolah-olah tas itu berisi pasir yang sangat berat. Tas itu diikat. Satu laki-laki berada di satu sisi tas dan laki-laki yang lain ada di sisi yang lain. Barang itu dikeluarkan dari dalam rumah dengan lampu rumah mati.
James tidak segera melaporkannya karena James tahu Nikki mau pindah rumah. Dan Nikki tidak mau membayar sewa rumah. James baru melapor setelah tahu Nikki hilang. Polisi meminta James mengidentifikasikan laki-laki yang dia lihat malam itu dari serangkaian foto. Tapi James tidak bisa menunjukkan dengan yakin siapa pelakunya. James dapat mengidentifikasikan laki-laki itu setelah James melihat gambar Caleb di berita lokal, di mana mereka syuting di luar rumah Caleb. Dan ketika kamera mengarah ke Caleb, James yakin itu adalah dia, yaitu laki-laki yang dilihat James malam itu. Kim Hines menjalin hubungan dengan Caleb selama 1,5 tahun. Kim menceritakan kemarahan Caleb kepada Nikki. Caleb mengeluh karena Nikki sering pindah rumah dan membawa Tiernan bersamanya. Caleb sering berbicara kalau satu hari Nikki akan menghilang begitu saja dan orang-orang akan berpikir kalau Nikki kembali menggunakan narkoba. Dan Kim mengakui kalau Caleb memiliki brass knuckles. Kesaksian lainnya dibuat berdasarkan teman satu sel Caleb di penjara Metro. Dia menceritakan kesaksian Caleb padanya. Narapidana itu bernama Brian Brewington. Brian mengatakan kalau Caleb bercerita bahwa Caleb sampai di rumah Nikki sore itu juga, dan keduanya mulai bertengkar masalah kepindahan Nikki dan hak asuh anak mereka. Caleb mengikuti Nikki ke kamar mandi dan memakai brass knuckle yang dibungkus handuk dan memukulnya di kepala belakang Nikki, dan mengikat tali ke lehernya dan meletakkan Nikki ke dalam bak mandi. Tiernan masuk dan mencoba menggunakan kamar mandi. Tapi Caleb melarang anak 10 tahun itu karena Caleb bilang kamar mandi rusak. Besok malamnya, Caleb datang ke rumah mantannya itu, mengambil jasad Nikki dan membawanya ke peternakan di Knoxville. Caleb menggunakan penggiling daging yang biasa dia gunakan untuk menggiling daging sapi. Dan Brian bilang, Caleb bekerja di peternakan babi. Mereka tidak akan meninggalkan apapun termasuk tulang. Caleb bilang kepada Brian, kalau dia tidak percaya, dia bisa dihukum karena tidak ada mayat Nikki. Cerdas banget ya si Caleb ini, mengira bisa mengakali polisi dan hukum. Tapi sepintar-pintarnya tupai melompat, dia bisa jatuh juga. Di sana bisa memakai kesaksian narapidana. Mungkin narapidana akan mendapatkan keringanan hukuman. Tapi cerita Brian ini unik dan masuk akal menurut saya. Juri menyatakan Caleb bersalah untuk pembunuhan tingkat pertama dan secara otomatis membawa Caleb kepada hukuman penjara seumur hidup. Caleb akan menerima pembebasan bersyarat setelah 51 tahun penjara. Keinginan Caleb yang ingin banget membunuh Nikki dan dia ingin lolos dari hukuman. Pasti dia kesal karena pikirannya ketahuan. Ini semua karena kebusukan hatinya yang tidak senang dengan orang lain. Hati-hati selalu dalam berpikir dan bertindak, jangan sampai menjerumuskan kita ke dalam hal yang tidak mengenakan. Sampai di sini dulu guys ceritanya, berikan subscribe dan like-nya untuk cerita yang lain.